Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini, saya bersama Bang Teja ingin berdiskusi dan sharing mengenai topik pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu metode baiat di tarekat yang kami jalani. Mungkin Bang Teja bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai judul yang kita bahas di video kali ini. Silahkan Bang Teja. Baik, terima kasih Bang Denny atas waktu dan kesempatannya. Berkaitan dengan judul yang barusan disampaikan, bahwa di tarekat kami, Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara, itu adalah tarekat yang besar. Itu adalah tarekat yang diakui. Nah, dalam tarekat kami memiliki metode dalam praktek baiat, di mana baiat tersebut adalah kiasnya dari kalimah mutu qobla antamutu, mati sebelum mati. Dalam baiat tersebut ditanamkan nur iman dan nur kitab. Nah, banyak yang bertanya, seperti apa baiat di tarekat kami? Secara khusus kami tidak bisa membukanya, tapi bagi yang berminat, yang ingin bergabung, tentunya kami tidak akan menutup diri, silahkan, tapi harus ketemu langsung, gitu. Cuman di sini saya jelaskan sedikit bahwa baiat di tarekat kami berbeda dengan baiat di tarekat yang lain atau tempat kerohanian yang lain. Seperti ya yang saya bukan buka-buka masa lalu atau bagaimana lah. Cuman intinya baiat di kami itu tidak seperti perjanjian, tidak mengucap syahadat, 2 kalimat syahadat, tidak seperti itu. Atau juga baiat di tarekat kami itu dengan menutup lubang dalam tubuh, itu kan semuanya lubang ditutup, tidak seperti itu. Gitu kan, sampai terjadi kilauan cahaya seperti itu, enggak. Bukan seperti itu baiat di tarekat kami itu. Kalau misalkan teman-teman sudah menjalani baiat yang seperti perjanjian seperti itu, terus menutup lubang seperti seluruh bagian tubuh, itu bukan baiat di tarekat kami, gitu kan. Barangkali teman-teman sudah, saya sudah baiat di tarekat ini dengan membaca kalimat syahadat lagi atau dengan menutup lubang dalam tubuh, enggak. Kita enggak seperti itu. Yang jelas kita berbeda, kita tidak seperti itu. Yang intinya untuk mengetahui baiat di tarekat kami, ya harus berbaiat dulu, gitu. Terus bagaimana kalau misalkan saya sudah baiat, ternyata saya tidak mau mengikuti sistem adaptasinya, ya berarti jangan minta klaim garansi. Garansi tidak berlaku ya? Iya, karena untuk membuktikan itu harus melaksanakan rukun syaratnya. Seperti yang saya jelaskan bahwa baiat itu ibaratnya pendaftaran saja. Nah, setelah baiat ada kurikulumnya, ada adaptasinya. Nah, disitulah kita akan hakul yakin. Disitulah kita akan mi'raj ke dimensi kerohanian. Kurikulumnya apa? Yaitu sering kami jelaskan, wirid sendiri, wirid jemaah, suluk nanti, dan bakti nanti selanjutnya, gitu kan. Jadi kurikulum sudah kami sampaikan bahkan dari sekarang. Tapi baiat belum bisa kami sampaikan, yaitu pada saat orang yang mau berbaiat saja, gitu. Saya sudah baiat di sini katanya, tapi saya gak dapat feel, gak dapat rasa.
seperti yang diceritakan atau apa gitu kan. Ya kembali lagi, adaptasinya sudah dilaksanakan belum gitu. Bayat itu kiasnya hanya orang yang sudah ditanamkan nur iman. Bayat itu gitu kan. Apakah iman sudah menjamin dia tidak akan ingkar? Kan iman juga ada yang orang beriman tiba-tiba dia menjadi ingkar, ada gitu. Dari iman nanti akan jadi ihsan, akan takwa gitu. Atau dari iman jadi ingkar, ada. Gak langsung otomatis setelah bayat jadi manusia iman langsung jadi ihsan, jadi takwa, enggak. Untuk masuk ke dalam posisi ihsan atau takwa itu ya ada prosesnya, tapi prosesnya gak mau ditempuh ya gak akan mungkin dapat ke sana. Sudah logika, kita mau ke Jakarta tapi gak mau perginya, ya gak jadi-jadi perginya ke Jakarta, gak sampai-sampai gitu. Kita mau ke tujuan A, kalau gak ditempuh ya tetap gak sampai-sampai, diem aja di tempat gitu. Makanya baiat di tarekat kami, balik lagi kesimpulannya, baiat di tarekat kami itu tidak seperti itu yang saya jelaskan tadi. Kita berbeda. Untuk mengetahuinya, untuk belajarnya silahkan kontak nomor admin, nanti akan dipilihkan sesuai wilayah daerah terdekat gitu kan. Tapi di sini murni yang ingin menjolok rahmat dan ridhonya. Kalau mau baiat cuman pengen kaya, pengen selamat, pengen masuk surga, gak masuk neraka, oh itu salah, dijamin gak akan berbuah gitu kan. Karena subjektifnya gitu kan. Di sini diniatkannya apa, pengen baiat di sini tuh ingin mendapatkan rahmat dan ridhonya. Apabila sudah mendapatkan rahmatnya dan ridhonya, ya mau di neraka pun ya gak panas gitu lah. betul. Seperti Nabi Ibrahim dimasukkan ke api pun, kalau sudah mendapatkan ridho Allah, api pun gak berlaku, panas api gak berlaku kepada Nabi Ibrahim. Bahkan saya jelaskan, setelah baiat di tarekat kami, hidup teman-teman pasti akan seperti neraka. Itu sudah benar. Yang selalu maulah kita baik-baik saja gitu kan. Setelah baiat di tarekat kami dengan murni, dengan niatan ini menjolok rahmat dan ridhonya, biasanya dan seharusnya hidup kita menjadi neraka. Karena apa? Karena berlakulah proses taholi itu, pembersihan itu. Neraka yang nantinya harusnya nanti di alam kekal dikonversi ke alam sekarang, karena kita sudah dimatikan secara hakikat. Neraka yang harusnya nanti dikonversi, ditarik ke alam relatif ini, sehingga bagi orang beriman itu neraka itu hanya beberapa hari saja, sabda Nabi kan gitu. Jadi terkonversi menjadi terhukum oleh ruang dan waktu di alam dunia ini. Jadi ada waktunya, habisnya. Tenang saja gitu kan. Yang penting kita tetap aja berjuang untuk menjolok rahmat dan ridhonya. Makanya kata guru saya sampaikan, kalau kamu sudah baiat di sini tiba-tiba hidupmu jadi seperti neraka, itu sudah benar. Kalau hidup kamu biasa-biasa, itu ada yang salah. Seperti itu. Mungkin gitu Bang Denny. Ya baik, terima kasih Bang Teja. Sedikit menambahkan mengenai metode baiat di dalam tarekat yang kami jalani, sudah banyak yang disampaikan oleh Bang Teja barusan. Baiat di dalam tarekat ini lebih kepada penanaman nur iman dan nur kitab seperti yang tertuang di dalam ayat Al-Quran surat Asy-Syura ayat 52 ya. Betul. Jadi iman itu ditanamkan gitu ya ke dalam dada kita, gitu, dalam kalbu kita. Dan ada di dalam Al-Quran itu yang bahwa kita itu akan mengalami alam kubur ya. Nah, mungkin jika yang sudah pernah berbaiat gitu di tarekat yang kami jalani,
mungkin merasakan hal yang sama seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran, bahwa di alam kubur itu akan seperti ini, dan itu harus dialami sendiri gitu ya. Jadi banyak ohnya nanti. Ya, Oh ini maksudnya barzah. banyak kecocokan Iya, yang gitu di dalam kan. surat Al-Quran itu. Oh ini Kan diceritakan bahwa ketika di alam barzah siksa kubur itu akan dihentikan dulu ya, pada saat adzan. ya, Pernah dengar kan? betul. Alam barzah akan tahu kan pada saat azan kita berhenti dulu kan. Betul. Nah, seperti itu. Betul. Jadi apa ya? Pokoknya ini harus aku yakin. Ya. Jadi bayat itu kias seperti Nabi itu dibelah dadanya, dicuci kolbunya, ditanamkan nur iman dan nur Quran. Kiasnya seperti itu, bukan syariatnya nanti jasmaninya dibelek sama kita dadanya terus dicuci ya mati dong. Ya. Gitu. Hakikatnya maksudnya gitu, dicucilah jiwanya gitu kan, supaya teraktivasi ruhaninya, supaya ruhaninya bisa dominan gitu, gak terkunci, supaya bisa dominan gitu. Si jiwa itu kenal dengan ruhani itu gitu. Nanti jiwa tahu mana yang dari ruhani, mana dari nafsu yang itu gitu. Sakitnya akan mengalami ya berarti ya. Pokoknya ya harus dijalani sendiri, harus dialami sendiri lah, bukan hanya sekedar cerita gitu ya. Jadi gitu ya, bayat kita itu bukan salaman, bukan nulis perjanjian, bukan dengan menutup lubang-lubang gitu, bukan gitu kan. Kalau saya tidak menjelekan yang itu, tidak, silakan kalau teman-teman mau ngikuti yang seperti itu silakan, gitu kan. Tapi bukan di sini tempatnya, gitu. Yang di saya itu bayat tidak seperti itu, gitu kan. Yang jelas saya tidak menjelek-jelekan mereka, gitu kan. Yang jelas bayat saya tidak seperti itu, di tarekat kami itu tidak seperti itu, gitu. Bayat itu bisa dikatakan syahadat ya Bang Teja. Nah, prakteknya syahadat kan bukan mengucap. Jadi di sini nanti pada saat bayat gak ada istilah harus mengucap lagi 2 kalimat, gak ada. Ya. Di sini disuruh prakteknya. Gitu. Prakteknya bersaksi ya Bang Teja. Bersaksi gitu, fil mudhareh itu. Ada yang kita saksikan pada saat nanti kita melaksanakan bayat gitu. Betul gitu. Makanya ya harus benar-benar dipraktekkan, gak bisa diceritakan. Betul. Karena ini ilmu khusus lil khusus. Ini bukan ilmu terlarang, bukan. Tapi ini memang kondisinya kita harus ada pertanggungjawaban kepada orang yang kita ceritakan itu. Dan kita bertanggung jawab untuk menunjukkan jalan dan caranya. Terlepas kalau kita sudah tunjukkan jalan dan caranya, si orang itu tidak mengikuti, tidak mengakui, tidak mengikuti, malah menjadi ingkar, ya kembalikan saja kepada orangnya, silahkan. Saya saya sudah menggugurkan kewajiban saya. Ya. Saya gak boleh ada harap supaya teman-teman masuk ke dalam tarekat atau tidak masuk ke dalam tarekat, gak boleh. Saya hanya bercerita seperti itu, dakwah seperti itu, hanya murni menjolok rahmat dan ridhonya. Terkait teman-teman tertarik atau tidak tertarik, nggak masalah, karena nggak boleh saya terhijab oleh itu, karena muatan saya murni untuk menjolok rahmat ridhonya. Nggak boleh ada muatan subjektivitas saya supaya populer, supaya tenar, supaya diakui, nggak boleh gitu. Mungkin itu Bang Denny. Ya. Kira-kira ada tambahan dari Bang Denny barangkali? Cukup mungkin tadi udah diurai semua oleh Bang Teja. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bang Teja dengan diskusi kita di video kali ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi saudara-saudara semua juga. Dan apabila ada yang tertarik atau mungkin penasaran dengan ilmu yang kita jalani, bisa menghubungi admin di deskripsi channel kita ya. Baik, ini itu aja ya Bang Teja. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang mungkin kurang berkenan.
memberkati saudara-saudara semua. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.